Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali pada Jumat pagi ini ba'da subuh dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, insyaallah, dalam keadaan Allah lapangkan kita, Allah mudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Insyaallah semoga nikmat rahmat ini istiqomah senantiasa ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, baru saja kita melalui serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Insyaallah hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Syawal. Dan pada bulan Syawal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita, yaitu meninggalkan sebuah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Syawal sebanyak 6 hari. Jadi ini insya Allah masih longgar waktunya, ini masih tanggal 8. Bagi siapa yang belum berpuasa Syawal atau mungkin sudah berpuasa Syawal tapi masih dalam proses, insya Allah semoga Allah mudahkan kita dalam berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini. Karena barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama dengan berpuasa selama setahun penuh. Bulan Ramadan itu kurang lebihnya 30 hari, ditambah bulan Syawal itu 6 hari, berarti 36 hari. Padahal dalam satu tahun itu ada 360 hari. Jadi hitungannya kalau sehari dilipat gandakan 10 kali, maka genap 360 hari, sama dengan satu tahun insya Allah. Tetapi perlu juga diperhatikan berkenaan dengan kualitas dalam berpuasa itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Tarjamah Riyadhus Shalihin, masih jilid 1, dalam bab memperbanyak menerangkan banyaknya jalan kebaikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung mawon kami bacakan hadisnya. Yang kemarin ini sebagai pengingat bahwasanya setiap tasbih adalah sedekah. Jadi sedekah niku tidak harus dengan harta, dengan tasbih itu juga bersedekah. Subhanallah, setiap takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Dan memerintah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus dengan
harta, akan tetapi dengan kita berzikir, tasbih, tahmid, takbir, ya, tahlil, itu semua juga bernilai sedekah. Bahkan mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, itu juga bernilai sedekah. Pun juga mencegah dari yang mungkar, mencegah dari kejahatan, itu juga bernilai sedekah. Jadi sebenarnya insya Allah di setiap ya napa niku, di setiap langkah kita katanya, mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu banyak sekali pos-pos sedekah. Apabila ada kesempatan pas nganggur ya, kita berpikir, bertahlil ya, bertakbir, tahmid ya, itu tasbih, itu semua bernilai sedekah. Semakin banyak ya, itu juga sedekahnya semakin banyak. Insya Allah ringan ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempersulit ya hambanya ya untuk menggapai rahmat dan ridho. Insya Allah ringan, cukup dengan diam ya, baik dengan duduk ataupun dengan berdiri, kita berzikir, itu sudah bernilai sedekah. Hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali kamu meremehkan apapun dari yang ma'ruf ya. Sekalipun kamu hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini perkara yang mudah, perkara yang napa niku wis ibaratnya mboten butuh modal ngoten nggih. Modalnya nggih ming mesem. Mesem niku naudzubillah modal niku pas gerah stroke nggih baru saged nggih. Insyaallah modalnya niki ringan nggih. Jadi cukup mesem dengan bibir kita, ketemu dengan saudara kita, tersenyum, senang bertemu dengan saudara kita, itu juga merupakan kebaikan yang besar, yang seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang alah wong ming mesem napa niku remeh, tidak ada, seolah-olah tidak ada nilainya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahala, bernilai kebaikan. Jadi kalau ketemu saudara kita nggih, jadi usahakan untuk tersenyum, usahakan untuk senang, menunjukkan senang bahwasanya kita senang bertemu dengan saudara kita seiman, saudara kita seagama. Senyum ya, menyapa ya, mengucapkan salam, menebar salam, assalamualaikum ya, senang, ketok semangat, wah itu bernilai kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sakit nggih senyum mawon nggih. Alhamdulillah. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap persendian manusia ada kewajiban sedekah untuknya pada tiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Engkau berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang dalam kendaraannya ya, yaitu kamu menaikkannya di atasnya atau menaikkan barangnya di atasnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menghilangkan rintangan ya, dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, ini lebih napa niku, lebih sepele lagi, hal-hal yang biasa kita sepelekan ya, menyisihkan barang yang menghalangi jalan meskipun itu kecil tapi kok mengganggu kita, kita pinggirkan, itu juga bernilai sedekah. Terus ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, kita melangkah dari rumah ke masjid, setiap langkah kita ini terhitung sebagai sedekah. Pun juga nanti pulangnya jadi sedekah. Jadi langkahnya ojo bobo, sedekah penaket. Titik-titik wakeh. Masya Allah, Masya Allah. Pun juga ya kita memberikan nasihat, mengajak kepada kebaikan kepada saudara kita, kepada orang lain, itu juga bernilai sedekah. Kemudian berbuat adil ya, berbuat adil
di antara dua orang itu juga bernilai sedekah. Tapi adil niku nggih angel nih. Adil niku tidak harus sama, tapi adil itu mendekati sama atau gising paling enak niku podo-podo lilone. Nah, itu adil itu wis masuk ke ranah podo-podo lilone, lilo artinya wis podo lilo, itu terkadang nggih secara kuantitas, secara jumlah bisa jadi nggak sama, tapi karena wis rela, wis lilo, nah ini disitulah letak keadilan yang sesungguhnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga di dalam firman-Nya dalam Al-Quran menegur Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa berbuat adil kepada istri-istrimu, kepada istrinya Rasulullah SAW, meskipun engkau sangat menginginkannya. Jadi saat ini Rasulullah itu ingin adil secara kuantitas maupun kualitas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam firman-Nya tersebut bahwasanya tidak iso. Sampean ya Rasulullah ya Muhammad sekali-kali tidak akan bisa berbuat adil meskipun engkau sangat menginginkannya. Tetapi karena kerelaan mereka lah engkau bisa berbuat adil. Jadi garwani Rasulullah itu pun lilo sembarang sing di luwehne sing di dhisikne sing di dina kimeng nakne sapa wis lilo kabeh. Karena kerelaan, karena lilo niku wau ya, maka menyebabkan atau menimbulkan ketenangan, dan ketenangan itulah ya merupakan puncak dari keadilan. Jadi kita adil kan tenang, mboten kemrungsung. Lek sik kemrungsung wah iki berarti enak sing ndak trimo kan ngoten iki. Tapi lek wis tenang, ayam wah berarti wis padha trimo. Kami lanjutkan. Dan Muslim ya, Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap manusia dari keturunan Adam diciptakan padanya persendian sebanyak 360 sendi. Jadi awak dhewe niki gadah 300 swidak sendi. Monggo mungkin sampai dalam dihitung ya Mbak nggih. Apa bener 300 swidak nggih? Napa nah kecuali yang naudzubillah dari sing cacat, misalnya kehilangan tangan atau kaki itu sendiri berkurang. Tapi manusia yang utuh itu 360 persendian. Maka barang siapa bertakbir, mengagungkan Allah, memuji Allah, mensucikan Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui manusia atau duri atau tulang dari jalan manusia, atau memerintah yang ma'ruf atau mencegah dari yang mungkar sebanyak 360 ya, berarti ia berjalan pada hari itu dalam keadaan ia telah dijauhkan dari api neraka. Tapi ketawisnya nggih mboten mungkin nggih. Kita kan pripun niku lek menghitungi sampai 360 kayak bedino. Mungkin nek direncana 1-2 hari niku bisa, tapi biasanya menungso niku nggih lali nggih. Hari kepiro ngono wis ora eling karena kesibukan dunia nggih. Tapi intinya ya, di dalam hadis Muslim ini bahwasannya yang dalam satu hari itu ya sudah bersedekah sebanyak 360 kali ya, maka dia setelah menyedekahi seluruh persendian yang ada di tubuhnya, karena jumlah persendian itu 360, sehingga wis bersedekah 360 kali nggih, dengan cara niku wau kata niku wau takbir, memuji Allah dan lain sebagainya niku wau, maka dia telah dijauhkan dari api neraka karena sedekah-sedekahnya itu sebanyak persendian yang ada di tubuhnya. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, barang siapa berangkat menuju masjid di waktu pagi atau senja, maka Allah mempersiapkan untuknya hidangan di surga tiap pagi atau senja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini fadilah ya, atau keutamaan atau manfaat ya kita sholat berjamaah di masjid. Jadi setiap kita mendatangi masjid, baik itu di pagi hari maupun sore hari atau siang hari atau malam hari ya,
itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kita yang menuju masjid di surga ya, itu hidangan. Nah niki juga nih, nopo sate, nopo lodo lah di dalam sawah. Nopo remenane piyambak-piyambak. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala menjamu kita dengan ketergantungan hati kita dengan masjid. Setiap kita mendengar adzan, setiap kita tahu waktunya sholat telah tiba, kemudian kita tergerak untuk menuju masjid ya, untuk menunaikan sholat berjamaah, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan hal itu, tidak menyia-nyiakan apa yang kita lakukan. Allah sudah siapkan hidangan kita, sate, segolodo, apa malih, sego goreng, buat telas-telas gitu. Nah, tapi sate ini teng surga nggih raosé beda lho. Sego gorenge nggih beda. Bumbune luwih kaduk. Masya Allah, Masya Allah. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga tonggo merasa rendah akan memberi hadiah pada tetangganya meskipun sekedar kikil kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Padahal senengan kula niki kikil kambing niki. Ini Masya Allah ini kula telas kathah niki kikil kambing. Jadi intinya nih, bersedekah ya ini diutamakan untuk tetangganya. Meskipun itu jumlahnya hanya sedikit ya, kualitasnya hanya di dalam hadis ini digambarkan hanya sekedar kikil kambing, kulit kambing niku di nopo niku bahasane, dimasak wonten di kerokok terus dimasak, itu tetaplah bersedekah atau melakukan hal itu. Karena berdasarkan hadis ini ya, bisa jadi nilainya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa neh nang tangga niki, karena tetangga niku adalah napa nggih yang diutamakan. Jadi tangga niku sebenarnya adalah orang-orang yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita dahulukan, bahkan lebih dari saudara kita. Karena bisa jadi saudara kita tinggalnya di luar kota jauh nih, sementara tetangga niku kan bisa jadi gandeng tembok, paling yo mingletan saomah rong omah, setiap hari ketemu. Nah, maka dengan intensitas yang sangat sering itu, tetangga itu wajib kita utamakan, wajib kita dahulukan. Maka di dalam hadis ini ya, jangan sungkan-sungkan bahasanya ngoten nggih. Jangan malu bersedekah dengan tetangganya, meskipun sekedar kulit kambing atau kikil kambing. Lek tenggalek nggih. Benten nggih. Niki mungkin teng Arab nggih, lek teng Arab nggih. Apa nggih kulit. Mboten tak kanggo, tapi tenggalek niku enak. Lek tenggalek kikil niku dibakar nggih dimasak. Apa niku namine niku. Niku enak kenyil-kenyil. Tawa dirujak nggih, rujak nggih eco. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu sebanyak 70 cabang. Jadi iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Cabang yang paling utama adalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengakui, meyakini dengan sepenuh hati dan segenap apa yang kita lakukan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Niki mboten namung omongan, mboten namung kalimat la ilaha illallah wis bar ngono di dalam kesehariannya berbuat naudzubillah min dzalik, berbuat kesyirikan. Mboten ngoten nggih. Jadi la ilaha illallah niki benar-benar diucapkan dengan lisan ya, kemudian dipraktekkan di setiap perbuatan kita. Benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lek krungu adzan nggih langsung salat, diceluk ya, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala langsung salat. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Itulah la ilaha illallah.
tiada Tuhan selain Allah. Namanya Tuhan itu kan wajib ditaati, wajib ditinggikan, wajib dipuja dan dipuji. Nah, itu maka kita mendudukkan ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan ya, itu harus benar-benar diucapkan dengan lisan ya, kemudian dipraktekkan di setiap perbuatan. Berikutnya dan yang paling rendah ya, niki iman ya. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi apabila ada gangguan di jalan terus kita singkirkan, wah ini berarti di dalam orang ini masih ada iman. Tapi lah sing paling cilik wis panggah nyelonong lah niki dipertanyakan. Keimanannya dipertanyakan. Tapi nih, cabangnya masih banyak nih, tidak hanya itu. Itu tadi adalah gambaran yang paling iman yang paling kecil, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu satu cabang dari iman. Jadi lek anaknya awake dhewe niki kok duwe isin gini, berarti masih ada iman di dalam dadanya. Lek wis ndak duwe isin nggih mengumbar mengumbar aurat kesana kemari. Didelok wong liya malah seneng. Asane iki wis kan ngoten nggih. Menampakkan aurat. Didelok wong liya malah seneng, malah bangga. Nah, ini wis rasa malu itu sudah hilang. Padahal rasa malu itu adalah bagian dari iman. Dan niki perlu diketahui bagi bapak-bapak nih, bagi bapak-bapak ini kok sampai rela istrinya atau anak perempuannya menjadi konsumsi naudzubillah menjadi konsumsi umum dalam artian menampakkan auratnya ya, atau berkholwat niku nggih napa niku berdekat-dekatan atau bercengkerama ya dengan lelaki yang bukan mahramnya, maka sang suami ini atau bapak ini ya sudah Allah siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi niki kita hati-hati, niki berat nih bagi seorang lelaki, bagi seorang suami, bagi seorang bapak nih. Padahal tidak melakukan, tapi kok lilo, kok meneh seneng nih. Wah, misalnya anakku kok didelok wong lanang, kok akeh wong lanang seneng, kok bapaknya melu seneng, lah niki bahaya. Atau mungkin naudzubillah min dzalik zaman sekarang niki anaknya pacaran kok seneng, wah anakku payu pacaran, duwe pacar kok seneng. Nah, ini sudah Allah siapkan tempat duduknya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus hati-hati karena seorang lelaki itu bertanggung jawab penuh terhadap istri dan anaknya. Jadi jangan napa niku ojo ditokni. Jadi bojone, anake wedok nggih niki nggih kudu dididik, kudu diomongi ya. Diomongi bune piye ya, bune, mae, do dan lain sebagainya ya. Diajak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Berikutnya setunggal malih nggih. Suatu awan niku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala seseorang berjalan di sebuah jalan mendaki, ia merasa sangat haus. Dia menemukan sebuah sumur, lalu ia turun ke dalamnya dan minum. Kemudian ia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang menjulurkan lidahnya. Dia memakan tanah karena hausnya. Maka orang tadi berkata, anjing itu telah mengalami kehausan yang sangat hebat seperti yang tadi aku alami. Lalu ia turun lagi ke dalam sumur, ia memenuhi sepatunya dengan air, kemudian menggigitnya hingga naik ke atas. Kemudian ia memberi minum pada anjing ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengampuninya. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala dalam menolong binatang?" Maka beliau bersabda, dalam menolong ya setiap makhluk hidup ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tolong menolong ini tidak hanya berlaku untuk sesama manusia, pun juga tolong menolong ini juga berlaku untuk atau
dengan hewan. Ya, misalnya kita dalam hadis tadi menolong, memberi minum hewan yang sedang kehausan. Nah, ini juga berpahala, bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dewa dewi niku lek kok ngertos enek kucing ngeong-ngeong, wah ini jangan-jangan lapar, kasih makan. Karena itu bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Enek manuk nggih, kok wis kadung nyusuh nang omahe awake dhewe, pun kadung nggih. Nek dari kadung digusah mawon. Oke, telake kok ndi. Nek pun kadung nyusuh nang mriku nggih, pun kadung duwe anak, niku nggih kersane riyin ben anake muwa nggih, baru mengke digusah. Karena itu juga bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan yang lain berkaitan dengan sesama makhluk hidup. Jadi mboten namung sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup. Baik itu dengan manusia maupun dengan binatang, semua kebaikan, seluruh kebaikan yang kita lakukan itu insya Allah bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى